kapal ataupun kerusakan dari perusahaan Suez. Makanya kapal itu ditahan saat ini di perusahaan Suez oleh authority dari Suez Authority sana gitu. Nah ini jangan sampai kita mengalami itu. Bekerja di kapal besar jelas resikonya akan besar gitu loh. Jadi perhitungan kita juga harus benar-benar lebih detail dibandingin kapal di bawah itu. Hal-hal yang harus kita perhatikan jika kita memasuki daerah Narrow Channel yaitu lingkungan setempat, environment, yaitu environment body forecast. Dari situ kita bisa tahu kecepatan angin tuh berapa sampai kapal bisa melewati terusan Suez itu. Visibility-nya gimana? Ya, nah, apakah bagus? Kalau memang tanda-tanda ini bakalan ada cuaca yang tidak baik, kita bisa tunda. Yang lainnya yaitu mengenai daftar pasang surut. Kalau bisa, di saat dengan kita tahu event kill dari graf kita, daerah mana yang paling dangkal, saat kita melewati daerah itu, usahakan dalam keadaan pasang. Jadi kalau titik terendah dari low waternya itu berapa gitu loh. Karena ini penting dengan draft yang kita lewatin. Itu pentingnya di situ. Dengan perhatikan juga squat kapal kita dan kecepatan 8 knot, kita hitung ada nggak perubahan squat dari kapal kita dengan kondisi draft dan juga kedalaman air yang ada. Nah, kalau terjadi kecelakaan, investigasi pasti akan banyak. Akan dicek semua dari kondisi kapal itu, akan dicek. Dokumen kapal akan dicek, hidup tidak hidupnya itu akan dicek. Ya karena nah, termasuk konstruksi kapal, dokumen kepilot, nah itu akan datang kelas, ya kelas itu naik laut register, ataupun berau, atau tujuan laut, semua lah. Tergantung dari kebangsaan kapal itu dia mau pakai kelas apa gitu. Nah, set menu, sertifikat dan kru yang bawa ini, karena dia kan bendera Panama, kadang-kadang Panama ini ngasih sertifikat mudah. Set menu-nya harus sesuai. Kapal yang orang yang punya kemampuan memang kapal berusaha untuk bawa kapal ini, karena bisa aja human error kan kita nggak pernah tahu, ya kan. Set meaning pasti akan dicek itu karena menyangkut nanti kelas berapa dia pakai gitu loh, ya STW nya berapa, itu harus COC nya harus tahu, harus jelas gitu loh. Nah mengenai kru, apa yang dilakukan kru selama ini, apakah kru dalam pelayaran itu pakai alkohol atau enggak, ya kita nggak tahu. Makanya itu selalu ada detektifnya alkohol, jadi behavior of the crew gitu loh, itu pasti dicek. Pemakaian misalnya untuk drug alkohol polisi dari kapal ini penting, harus ada pengetesan. Nah itu. Terus mengenai juga safety management system. Safety management system dari PMS kapal juga safety management system dari SMS di atas kapal. Kru ini menjalankan SMS dengan baik juga. Itulah fungsinya tadi. Step-stepnya ada safety checklist, ada aturan-aturan lain, PMS, ada job analysis, termasuk juga ya assessment. Itu harus dilalui semua. Terus apakah dia buat basic plan yang baik, atau step-step apa lagi yang harus dilengkapi, dia harus pengecekan semua. Lookoutnya, penempatan dari kru-kru kapal itu gimana gitu. Kalau cuaca seperti ini apakah mereka, itu makanya SMS di atas kapal itu penting. Semakin besar kapal itu SMS-nya makin ketat sesuai dengan standar SOLAS, ya kan. Nah nanti saat kejadian itu apakah lookout memadai, cukup, karena kan bisa dipantau dari BNWAS juga kan. Nah itu penting di situ loh. Nah, basic plan juga kan, kenapa harus ada basic plan dengan baik? Itu harus tahu optimal rutenya, distance-nya berapa, current-nya, perkiraan kita, weather condition yang kita bisa pertimbangkan di saat itu. Terus estimate-nya, speed-nya, sailing time-nya itu jam berapa. Itu mesti disiapkan dalam basic plan. Juga preparation, checking-nya, all chart, sailing information-nya,
terus proyek intendednya apa aja gitu loh. Nah itu penting. Setelah itu semua kita buat dengan baik, ada lagi yaitu pengecekan dari alat-alat navigasi kita. Apakah alat navigasi ini berfungsi dengan baik atau ada masalah? Kadang-kadang ada masalah sedikit ditutupi, ya kan? Karena setiap ada kejadian misalnya non conformity atau lagi major, itu kapal kalau major harus benar-benar diperbaiki dulu. Kalau non conformity manapun ya memang harus diperbaiki, karena vital termasuk alat navigasi itu major, benar-benar yang harus tidak boleh dijalankan. Kita harus cek itu ECDIS-nya, electronic card sistemnya gimana, ya kan? Karena kejadian-kejadian ini kalau informasinya salah dari kita dapat dari alat navigasi, gas akan mengalami kecelakaan. Jadi alat navigasi untuk kapal besar ini, apalagi melintasi daerah-daerah yang sibuk kayak Selat Singapura, kasatnya seperti itu, harus benar-benar dalam keadaan bekerja dengan baik. Jadi itulah sedikit gambaran kenapa dan apa tindakan kita saat kita melewati daerah seperti itu. Yang paling penting adalah safety culture. Safety culture itu bukan dibangun hanya di kapal, tapi dibangun di perusahaan juga. Perusahaan itu harus, dari perusahaannya itu memang harus kuat safety culture-nya gitu loh. Bahwa keselamatan itu penting, mau berapapun biayanya dia harus keluarkan. Kalau memang risiko tidak bisa melewati Suez dengan kondisi kayak gitu, dia bisa memutar balik melewati jalur-jalur yang istilahnya samudra, jangan melewati Suez. Kalau dia melewati terusan Suez, ada istilahnya mungkin tindakan yang lebih preventif untuk melindungi kapalnya dia. Nah, itu saya bilang harus benar-benar ekstra look out, ekstra manajemen selama kapal berada di Murid Channel, sama ada track assistant kalau pergi dua, depan dan belakang, forward dan up. Ini penting. Kenapa? Kapal ini sedikit diam dia. Jadi poin itu teman-teman semuanya, semoga kejadian seperti ini tidak terjadi di kita. Ini adalah bahasan untuk tadi, soalnya case tadi harus kita belajar bagaimana kedepannya kita bisa mengambil tindakan-tindakan yang efektif di kapal ini. Karena saya yang mungkin dari Mediterranean di Selat Gibraltar, Maroko.